UTBK atau ujian-ujian mandiri lainnya. Nah, mengenai reading comprehension atau pemahaman bacaan, sebenarnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan atau jenis soal. Nah, oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah fokus pada pertanyaan. Oke? Kita harus fokus dulu pada pertanyaannya, baru mulai membaca teksnya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sebaliknya, yaitu membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian baru fokus ke pertanyaan, biasanya kita udah lupa dari inti-inti teks yang udah kita baca. Nah, akhirnya kita membuang-buang waktu. Oke? Nah, tips yang kedua apa nih? Kita harus membaca dengan teknik. Ada dua teknik, yaitu skimming dan scanning. Nah, teknik yang pertama yaitu skimming itu adalah membaca cepat dengan melewati kata-kata yang kurang penting seperti preposisi atau kata-kata yang kurang kita pahami. Jadi kita membaca secara cepat, tidak usah diartikan secara mendetail ya. Nah, dengan skimming kita akan mendapatkan gambaran umum dan topik utama dari sebuah teks. Jadi nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya teks ini tuh berbicara mengenai apa. Oke? Kemudian yang kedua adalah teknik scanning. Di dalam teknik scanning ini kita tidak perlu membaca, tapi kita hanya memindai. Caranya adalah ya kita menggerakkan mata kita secara cepat. Kita seperti scan dokumen itu ya teman-teman. Jadi kita men-scan teksnya, kemudian apabila kita sudah menemukan kata kunci yang kita cari, nah kita berhenti di situ. Nah, biasanya scanning ini digunakan untuk tipe soal yang kita harus mencari suatu informasi spesifik di dalam teks. Kita menggunakan teknik scanning. Dengan kita tahu apa kata kuncinya, lalu kita langsung melakukan scanning, dan ketika sudah ketemu, kita langsung berhenti pada kata kunci tersebut. Nah, tipe-tipe soalnya itu seperti apa? Yang pertama ini ada mencari main idea pada teks. Nah, main idea atau ide pokok ini biasanya soalnya tuh bervariasi juga ya kan. Misalnya, what is the topic of the text above? Kemudian ada juga, what is the main idea of paragraph 3? Or, the text is mainly discussed about blah blah blah. Nah, tipsnya gimana nih kalau ada soal kayak gini? Yang harus kita lakukan pertama, baca kalimat pertama dalam paragraf. Kemudian kalimat terakhir. Kenapa? Karena biasanya, walaupun tidak semua ya teman-teman, biasanya kalimat utama itu terletak di awal dan di akhir atau di akhir paragraf. Sehingga kalau kita sudah menemukan kalimat utamanya, kita akan tahu gagasan pokoknya. Kemudian tinggal kita cocokkan dengan pilihan soal yang ada. Kemudian yang kedua, mencari makna dari vocabulary. Nah, praktikkan nih teknik scanning yang tadi kakak jelaskan. Jadi, langsung aja di-scan ya teksnya, terus cari kata-kata yang diminta dari soal. Terus baca kalimat yang mengandung vocabulary atau kata tersebut. Nah, misalnya kita udah tahu nih artinya. Nah, kita jangan langsung pilih jawaban, karena biasanya itu mengecoh ya teman-teman. Bisa jadi ada sinonimnya. Nah, gimana kalau terdapat sinonim seperti itu? Pahami konteksnya. Pahami konteks dari penggunaan kata tersebut pada kalimat. Kemudian yang keempat ada mencari true or false statement. Misalnya, contoh soalnya, which of the following statement is true about the text? Kita harus menentukan informasi ini benar apa salah nih di dalam teks. Ya. Nah, caranya gimana? Baca dulu setiap pilihan jawaban yang ada. Misalnya opsi A, bla bla bla. Nah, benar gak nih opsi A kayak gitu di dalam teksnya? Nah, makanya kita cari nih di teks, ada gak nih pernyataan seperti A ini? Nah, kalau ternyata, oh ada nih, benar. Berarti opsi A benar. Nah, itu cara mencocokkannya seperti itu. Kemudian mencari conclusion. What is the conclusion of the text? Caranya skimming lagi teman-teman. Yang tadi kan kita beberapa tipe soal yang tadi itu kan kita menggunakan scanning. Nah, sekarang kita akan menggunakan skimming. Conclusion.
Nah, kita membaca secara cepat ya keseluruhan isi teks. Kita tidak perlu untuk memahaminya secara mendetail. Kalau ada kata-kata yang susah, kita skip aja. Nah, baru kalau udah selesai, pasti kita setidaknya akan mendapatkan gambaran tentang secara garis besar teks ini berbicara mengenai apa. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian habis membaca teks itu, kemudian kalian ditanya oleh teman kalian, teks yang kamu tadi baca itu intinya apa sih? Nah, kamu akan menjawab seperti apa? Nah, itulah jawabannya. Nah, terus ada juga nih yang kita harus mencari rujukan kata. Misalnya, the pronouns which in paragraph 1 last sentence refers to. Nah, ini kalian gunakan teknik scanning. Kalian temukan tuh kata which di paragraf 1, kalimat terakhir, itu kalimatnya seperti apa. Kemudian baca juga kalimat sebelumnya, karena biasanya rujukan dari pertanyaan itu ada di kalimat sebelumnya. Nah, itulah beberapa tips dan juga model-model soal yang sering keluar dalam reading comprehension. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, yuk kita belajar bersama mengenai pembahasan soal yang telah keluar di UTBK atau di SIMAK UI. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal-soal. See you! Ladies Education.